Hai pemirsa, kalian jomblo, single, mencari pasangan? Yuk ikutan acara Take Him Out. Daftaran akan ditutup loh hari ini jam 6.30 WIB. Yuk buruan daftar. Pemirsa, di sini saya sudah ada kedatangan cowok ganteng loh. Namanya siapa? Nama saya Ali. Oke, privilege apa sih yang akan saya dapatkan ketika dia milih kamu? Ketika Anda memilih saya sebagai pacar Anda akan mendapatkan segala-galanya, mulai dari apartemen, mobil, motor, semuanya ada. Anda tinggal duduk manis, menikmati indahnya kehidupan. Apartemen ganteng banget. Mobil Halo. Halo. Suaranya putus-putus nggak kedengeran. Halo Aldi. Halo. Aku tadi lihat kamu di TV tahu. Oh iya? Nama kamu siapa? Aku Diana. Ih, Aldi, kamu ganteng banget tahu. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama pasar oligopoli? Kalau pasar oligopoli itu, loh, kok pulsanya habis? Oh, Halo, kenalin aku Flavia. Oh my gosh, kamu cakep banget. Gak di TV, gak di sini, sama aja cakepnya. kamu juga cantik, Flavia. Aduh, jadi malu deh. Gue ada gombalan nih buat lo. Apa tuh? Kamu tahu nggak bedanya kamu sama kursi? Kursi? Apa ya? Ya, kalau kursi itu furniture, kalau kamu my future. Oh, kamu bisa aja deh. Sorry ya, aku pengen balas gombalin, tapi gak bisa karena all I think about is you. Nah, makanya teman-teman, kita harus tahu provider mana yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Aku sendiri memilih untuk menggunakan Telkomsel. Karena Telkomsel merupakan provider internet tercepat di Indonesia. Makanya, pakai Telkomsel. Kamu tuh dari mana, Flavia? Nah, sebenarnya aku pernah analisis beberapa perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Kamu penasaran nggak? Penasaran, kan? Ayo kita lihat. Ayo. Have this dangerous feeling, don't know what to believe in. Cause every time you touch me, I can't control my body. Indosat Uridu dan Tri Indonesia melangkah bersama. Have this dangerous feeling, don't know what to believe in. Beberapa strategi pemasaran dilakukan Indosat yaitu sebagai berikut. Mereka aktif pada sosial media. Pada Instagram, mereka aktif memposting dan membuat konten setiap waktunya. Lalu mereka mengadakan roadshow dan mengundang banyak musisi dan influencer terkenal seperti Najwa Shihab, Marian Jola, serta band lokal. Roadshow terbaru diadakan di kota Makassar dengan tema Generasi Happy. Mereka menargetkan komunitas sebagai konsumen utama. Tentu saja ini sebagai promosi dengan cara word of mouth. Membuat event-event yang berkenan bagi komunitas tentu saja akan membentuk suatu pengalaman yang baik antara konsumen dan brand, sehingga konsumen akan menceritakan hal positif tersebut ke teman-temannya. Segmentasi pemasaran Indosat yaitu lokal demografis, khususnya usia muda atau remaja. Can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I'm giving up, getting into your eyes. Selanjutnya yaitu layanan internasional dari Indosat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Indosat
mengadakan strategi produk yang menerapkan diferensiasi dan diversifikasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya layanan nasional dan layanan internasional. Lalu mereka ada berbagai jenis pilihan paket, seperti layanan nasional ada paket Freedom, lalu ada paket untuk game, aplikasi, dan sebagainya. Untuk paket internasional ada bagian telepon, SMS, dan internet juga. Baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Could you come closer to me? I just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up. Baik, strategi pemasaran pada PT Smartfren Telkom Tbk ini berbasis promotion mix berupa advertising, sales promotion, personal selling, dan public relation dan juga direct marketing. Berikut akan saya jelaskan dan jabarkan strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan Smartfren. Yang pertama melalui pengadaan diskon besar-besaran, pemberian hadiah langsung, bahkan sampel produk yang diberikan kepada pelanggan secara gratis. Nah, hal tersebut merupakan strategi awal perusahaan PT Smartfren untuk memperkenalkan produknya agar tetap dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Dan pada 2013, Smartfren mengadakan promo bagi-bagi Android gratis yang bertujuan untuk memperluas jangkauan konsumennya. Nah, yang kedua, ada personal selling atau penjualan pribadi. Kegiatan ini merupakan penjualan secara face-to-face yang dimana melibatkan secara promosi dengan penampilan yang menarik. Meski biaya dikeluarkan cukup tinggi, keuntungan yang diraih dengan digunakan cara ini adalah para pemasar dapat langsung menuju target pasar yang potensial. Baik, yang ketiga ada public relation, yaitu dengan bekerja sama dengan perusahaan media sosial seperti Twitter, itu dengan tujuan akses sosial media yang gratis. Nah, seperti yang kita ketahui, media sosial sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Selain menjadi wadah untuk eksistensi diri, media sosial saat ini menjadi sarana untuk mendapatkan yang keempat ada direct marketing, yaitu adanya Smartfren Gallery. Nah, pemasaran Smartfren ini memang lebih mengutamakan pada titik pola distribusi barang secara langsung, ketimbang beriklan besar-besaran di dunia maya. Baik, berikut adalah diversifikasi pada produk Smartfren Telkom Tbk. Selanjutnya ada diferensiasi pada produk Smartfren Telkom Tbk. Have the strangest feeling, don't know what to believe in. PT XL Axiata merupakan perusahaan yang fokus pada pelanggan. Mereka memakai strategi diversifikasi dan diferensiasi. Ini dapat dibuktikan dengan adanya produk-produk utama seperti XL Prabayar, XL Prioritas, XL Home, XL Business Solution, Axis, dan Live On. Strategi diferensiasi dapat dilihat dari XL Prabayar yang merupakan pelaburan dari produk bebas, jempol, dan jimat. Hal ini dilakukan XL untuk membedakannya dengan pesaing serta untuk memangkas biaya pemasaran. Pengaruh iklan pada televisi terhadap masyarakat semakin kuat jika dibandingkan media lain karena sifatnya audiovisual dan merupakan kombinasi warna dan gerak. Maka iklan televisi tampak hidup dan nyata. Axiata merupakan perusahaan yang mengedepankan kebutuhan pelanggan. Maka saat terjadinya pandemi COVID-19, XL Prioritas dan Axis bekerjasama dengan platform belajar online seperti Udemy, Ruang Guru, Zenius, dan Rumah Belajar. XL Axiata juga memberikan kemudahan kepada pelanggan loh. Pembelian kartu perdana dapat dilakukan secara online dengan gratis ongkos kirim. It's like we're in a movie. I don't know how you do it. I look into your eyes and everything is Sangat tadi adalah media pemasaran PT Bakri pada tahun 2007, yaitu pada masa kejayaannya dengan menggunakan media iklan digital dengan bintang iklan yaitu Ringo. I'm stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. Strategi pemasaran Telkom menggunakan strategi pemasaran yang mencakup perkembangan produk, penetapan harga, pelaksanaan promosi, serta pendistribusian barang yang tepat. Maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan diharapkan akan dapat teratasi. Salah satu bentuk pengimplementasian strategi pemasaran adalah dengan adanya outlet Plaza Telkom dan Grapari
yang merupakan salah satu saluran distribusi utama produk dan layanan PT Telkomsel. Selain sebagai saluran distribusi produk langsung, outlet juga berfungsi untuk melaksanakan layanan purna jual bagi para pelanggan PT Telkomsel serta menyebarkan informasi program, promo, dan produk kepada pelanggan dan pengguna akhir. Selain itu, ada juga pemasaran secara digital dan pengadaan event-event. Agar tetap bertahan di persaingan dunia telekomunikasi, PT Telkom melakukan diversifikasi dengan meluncurkan berbagai produk seperti kartu Halo, kartu As, Bayu, Simpati, dan Loop, serta diferensiasi dengan meluncurkan berbagai jenis pilihan seperti pasca bayar dan prabayar. Berikut merupakan hasil perhitungan analisis secara 4 kelompok kami. Diperoleh bahwa hasilnya sebesar 99,93%. Kebijakan harga industri telekomunikasi harus benar-benar memperhatikan kebijakan harga, karena pada struktur oligopoli sangat peka terhadap kebijakan harga pesaing, sehingga terkadang memacu perang harga. Hal ini menimbulkan efek negatif dalam jangka panjang, sehingga harus serius diperhatikan. Contohnya, pernah terjadi di tahun 2017, di mana tarif murah mampu menggerek jumlah pelanggan secara signifikan. Sayangnya, peningkatan trafik yang melonjak drastis tidak sepadan dengan pendapatan yang diterima. Alhasil, praktek jual rugi ini akan mengancam kondisi keuangan industri. Bukan tak mungkin, industri bisa jatuh dan ujungnya konsumen akan dirugikan. Keunggulan dari smartphone yang tidak dimiliki oleh kartu-kartu lain. Yang pertama adalah sinyalnya bisa hilang secara otomatis. Eits, hal ini terlihat sebagai sebuah kelemahan, bukan? Tapi sebenarnya fitur ini sangatlah penting. Misalnya ketika kita lupa dan membiarkan paket data di ponsel dalam keadaan menyala. Nah, tiba-tiba saat dicek sudah banyak menyita kuota, padahal kita tidak membuka atau menggunakan HP sama sekali. Nah, pengguna smartphone tidak cemas akan hal itu. Ajaibnya, sinyal smartphone akan hilang otomatis apabila HP tidak digunakan. Alah, gitu doang. Lihat nih XL. XL itu memiliki kecepatan akses internet yang bagus, yaitu 3,6 Mbps. Kemudian paket internet yang ditawarkan variatif dan inovatif loh, seperti ada kuota YouTube, plus telepon all operator. Kemudian memiliki berbagai paket internet unlimited. Kemudian customer service yang ramah dan baik hati. Ada produk SL prioritas, maksudnya segala serba diutamakan, kecepatan dan sebagainya, kayak VVIP gitu. Kemudian ada zona ekstra luas. Wait, stop. Indosat lebih hebat lagi daripada kalian. Mereka punya jaringan yang cukup luas. Hal ini pasti jadi paling penting karena pemilihan menggunakan kartu perdana. Dengan jaringan yang luas, kita bisa mengakses berbagai informasi dimanapun kita berada. Lalu ada hal lain yang menarik nih, memiliki masa aktif yang lama. Pasti pesaing-pesaing itu biasanya cuma 1 bulan lah ya. Kalau Indosat tuh beda bos. Mereka bisa lebih dari 1 bulan dengan membeli layanan masa aktif. Jadi bisa diperpanjang. Mending Telkomsel dong. Nah, ini nih kelebihan kartu Telkomsel. Yang pertama, memiliki jaringan yang luas. Hal ini sangat menguntungkan bagi kita, karena dimanapun kita berada, kita tidak perlu khawatir karena jaringan kartu ini sangat luas, sehingga kita pun bisa telepon maupun SMS dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, merupakan operator tertua dibandingkan dengan pengguna terbanyak. Kemudian yang ketiga, memiliki paket internet unlimited termurah dengan kecepatan internet yang sangat cepat. Tunggu dulu teman-teman, nggak cuma persaingan doang loh, ada juga kerjasama antar pesaing industri. Nah, mereka menerapkan mekanisme kerjasama antar pesaing sebagai salah satu strategi yang dijalankan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada network sharing. Nah, model kerja ini di mana sejumlah industri telekomunikasi sebagai penyelenggara layanan berbagi atau share penggunaan infrastruktur jaringan. Nah, ini meliputi infrastruktur pasif atau passive sharing dan infrastruktur aktif atau active sharing. Nah, baik di sisi jaringan akses radio atau MORAN multi-industri radio access network maupun jaringan inti atau MOCN multi industri core network. Yang kedua ada merger and acquisition. Yang pertama ada merger, ini merupakan proses penggabungan 2 perusahaan di mana hanya ada satu yang bertahan dan tidak ada lagi entitas gabungan perusahaan. Nah, sedangkan akuisisi sendiri adalah proses yang terjadi ketika perusahaan melakukan pengambil alihan seluruh atau sebagian saham perusahaan di target. Nah, di mana perusahaan target tetap menjadi entitas yang sah.